Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hidangan kesempatan khusus. Apa itu hidangan kesempatan khusus? Hidangan kesempatan khusus adalah kesempatan yang di luar dari biasanya, di luar dari rutinitas sehari-hari. Ya, hidangan yang disajikan dalam kesempatan khusus ini ada waktu tertentu, jadi nggak setiap hari. Kesempatan ini juga di luar acara rutin dan disajikan pada acara-acara khusus. Nah, di masakan Nusantara ya kita membahas itu adalah hidangan khusus. Yang pertama adalah perkawinan, yang kedua keagamaan, dan yang ketiga adat istiadat. Adat istiadat itu seperti misalnya ruahan, selapan ya, atau lahiran, kemudian ada kematian gitu kan. Jadi berbeda di setiap daerahnya. Nah, di Jawa itu kalau perkawinan ya, ini yang kita bahas bukan acaranya ya, tapi makanan yang ada di dalam acara tersebut. Acaranya yang pertama adalah namanya serah-serahan ya. Kalau bahasa Jawanya seserahan. Seserahan itu untuk dari pria ke wanita, itu kalau mau ijab kabul itu seserahan terlebih dahulu ya. Bahannya itu ada jadah, waji, lapis, jenang, semuanya terbuat dari beras ketan. Beras ketan sebelum dimasak hambur ya, tetapi setelah dimasak menjadi lengket. Begitu pula harapan yang tersirat, semoga cinta kedua calon mempelai menjadi lengket selama-lamanya gitu ya. Jadi semua yang menjadi makanannya ini ada jadah, lapis, jenang, itu lengket semua ya. Keadaannya menggumpal dan tidak pecah. Kemudian ada acara siraman ya. Ketika ada pernikahan, sebelum pernikahan itu ada acara siraman. Nah, itu ada tumpengnya sendiri, namanya tumpeng robyong ya. Merupakan simbol keselamatan, kesuburan. Tumpeng ini berbeda ya, karena ada 4 penjuru, terdapat lidi yang disulut kapas dan diberi minyak. Ketika saatnya lidi kapas akan dibakar, tumpeng ini digunakan apabila keluarga memiliki hajat dan semoga hajat tersebut dapat didukung oleh orang sekelilingnya. Acara istimewa seperti mengangkat mantu, mendirikan, biasanya ada tumpeng yang khusus. Kemudian tadi akan saya bahas tentang siraman ya. Siraman tadi kriteria tumpengnya itu adalah nasi yang digunakan butiran utuh, tidak terlalu keras. Kondimennya itu berbeda-beda ya dari masing-masing jenis tumpeng. Kemudian ada tumpeng khusus untuk siraman ya, namanya tumpeng gundul. Jadi kalau yang satunya robyong, yang ini gundul. Gundul puncaknya itu tidak ada ya, diwujudkan dalam tumpeng yang bentuknya kerucut tanpa dihiasi dengan umbu rampe apapun. Jadi wujudnya putih polos. Tumpeng ini dikelilingi oleh 7 jenang dalam 7 wadah. Ceketong. Masing-masing ceketong berlainan. Misalnya satu ceketong berisi jenang putih saja, tempat kedua jenang merah saja, kemudian jenang putih saja, palang keempat jenang putih diselingi sedikit jenang, kemudian abang, tempat kelima jenang baru-baru diisi parutan kelapa dan irisan gula, keenam jenang abang, palang jenang putih, ketujuh separuh jenang abang, separuh jenang putih, semuanya ditempatkan dalam sebuah tampah yang telah diberi alas daun pisang, menyimbolkan bahwa bayi yang akan lahir masih dalam keadaan polos. Jadi ini untuk makna daripada tumpeng gundul adalah bahwa bayi yang lahir ke dunia itu putih bersih. Jadi karena perkawinan tadi maka akan menghasilkan bayi yang putih bersih. Kemudian ada tumpeng asrep-asrep. Tumpeng asrep-asrep ini adalah tumpeng untuk siraman ya, agar makhluk halus itu enggak mengganggu acara perkawinan ya. Jadi harus ada agar makhluk halus yang menghuni itu tidak mengganggu acara. Nasi putih biasa tetapi sayurnya hanya direbus aja. Jadi tidak diapa-apakan, hanya ada bumbu urapan kemudian direbus aja gitu. Kemudian ada siraman yang menggunakan 7 macam jenang.
Ya, tadi siraman tadi ada 7 macam jenang. Kemudian midodareni ada yang jualan dawet ya di sini. Diambil makna dari cendol berbentuk bundar merupakan lambang kebulatan kehendak orang tua untuk menjodohkan anaknya. Jadi midodareni itu diwujudkan dengan adanya dawet, jualan dawet dari orang tuanya karena kemantapan orang tuanya sudah mantap dengan anaknya yang siap menikah. Nah, kemudian ada tumpeng kasawa. Tumpeng kasawa ini mempunyai makna untuk menasehati mempelai agar rajin bekerja gitu. Kemudian tumpeng pengruat itu untuk berbakti pada mertua ya. Jadi ada tumpeng yang khusus mengharapkan bahwa ada tumpeng yang menggambarkan bahwa perlu adanya berbakti kepada mertua. Kemudian di daerah Sumatera ya, karena ini Jawa, ada manjapoi marapulai ya. Manjapoi itu biasanya menggunakan nasi kuning singgang ayam ya. Marapoi pemberian gelar pusaka pada calon mempelai sebagai tanda sudah dewasa. Warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur. Nasi kuning, mengaruk nasi kuning. Ritual dengan kedua pengantin berebut mengambil daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning. Bagian tubuh yang terambil menandakan peranan masing-masing dalam rumah tangga. Kepala ayam artinya dominan dalam perkawinan. Dada ayam artinya berlapang dada dan penyabar. Paha, sayap berarti menjadi pelindung keluarga. Kriteria nasi kuning ini nasinya merata ya, nasinya kuning cerah. Singgang ayam yang baik adalah bumbunya meresap sampai ayamnya gitu. Jadi itu ada upacara mencari bagian daripada tubuh ayam. Kemudian acara saprahan Kalimantan Barat itu ada teri, ada semur, ada sambal goreng, ada goreng ayam, ada pacri nenas ya. Dan di situ punya kriteria sendiri-sendiri. Ini merupakan acara makan bersama, duduk bersila, berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Dan itu untuk acara perkawinan di daerah Kalimantan Barat, kalau nggak salah ya. Karena ini kriterianya untuk teri yang baik adalah santan tidak pecah, semur warnanya coklat rata pekat, sambal goreng warnanya tidak overcook, warnanya cerah, ayam gorengnya juga bagian luar ayamnya kering, pacri nenas santannya tidak pecah. Kemudian ada adat perkawinan adat Kalimantan Timur itu biasanya menggunakan masakan namanya ayam cincai. Upacara perkawinan ada yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapannya adalah badua selamat, bahias, batatai, basanding, bajajakan. Ayam cincai adalah salah satu kuliner tradisional di Samarinda. Sebagai bahan dasarnya adalah ayam kampung dan dihidangkan menjadi hidangan utama dalam acara adat yang digemari oleh masyarakat Kalimantan Timur. Oke. Kemudian ada pejore donahu atau gula yang dicampur kacang hijau. Di sana memiliki 3 tujuan, yaitu rasa syukur terhadap pernikahan, permohonan kepada Tuhan agar dikaruniai keturunan, dan yang ketiga adalah simbol cinta mempelai, gitu ya. Jadi di sini ada kacang hijaunya. Nah, ini dari NTT. Kemudian ada acara keagamaan. Keagamaan ini ada apem, ketan, kolak, itu adalah untuk ruahan ya. Kalau di Jawa namanya ruahan. Jadi kalau yang dari luar Jawa mungkin tahu, pernah dengar. Nah, ini kalian harus tahu bahwa di sini ada budaya menyambut Ramadan dengan apem, ketan, dan kolak. Kemudian yang lainnya dari daerah-daerah yang lainnya ya, es palu butung, kemudian pisang pepe dari Makassar, saraba dari Makassar, kue bugis dari Makassar, kue lemang dari Banjar ya, opor ayam, sambal goreng. Nah, itu semua nasu itik paleko, atau itu adalah daging bebek itik ya. Nah, itu adalah penyambutan Ramadan. Kemudian penyambutan Lebaran atau Idul Fitri itu ada tumpeng Rasul, ada opor gitu ya. Kemudian keagamaan umat Kristiani itu biasanya juga ada telur rebus ya, telur Paskah gitu. Kemudian keagamaan Hindu
Kalau di Bali sana ada makanan namanya entil, nasi yasa, lawar ya, entil nasi yasa. Nah, kalau entil itu sendiri ini maknanya adalah memiliki makna merayakan nyepi orang atau desa. Entil memiliki makna saat merayakan nyepi, orang atau desa harus mengontrol pikiran mereka, kemudian fokus kepada kehadiran Tuhan. Nasi tumpeng putih dimakan 7 orang dengan harapan lawar. Kalau lawar itu mengandung makna keharmonisan. Kemudian yasa menyempurnakan doa. Nah, ayam betutu juga itu luar biasa, maknanya sendiri-sendiri, adat istiadatnya. Kemudian ada adat istiadat. Yang pertama dari Bali, namanya otonan Bali. Itu biasa menggunakan sate lilit. Dan dia untuk apa? Untuk merayakan kelahiran anak, ya, merayakan kelahiran anak. Kemudian ada nasi bambu. Nasi bambu namanya pentik. Nasi bambu adalah nasi yang diolah dengan cara dibakar. Kalau biasanya digunakan untuk pesta syukuran panen. Jadi menu utama dalam syukuran tersebut. Kemudian bebalung, masakan bebalung dalam acara begawe belek. Itu untuk digelar menjalin silaturahmi masyarakat Bayan dan dari olahan daging kerbau. Gitu ya. Jadi ini dari kerbau. Kemudian kalau dari Jawa ada adat istiadat selapan ya. Selapan itu biasanya weton pertama akan dilakukan ketika bayi berumur 35 hari. Namanya nyelapani. Perhitungan tersebut didasarkan pada perhitungan penanggalan Masehi. Ada tumpeng ini terdiri dari 7 macam sayur yang memiliki makna sinergis. Kacang panjang, kangkung tidak boleh dipotong-potong. Biarkan saja memanjang apa adanya. Maknanya adalah doa panjang rezeki, panjang umur, panjang usus, panjang akal. Gitu. Kemudian tumpeng megono. Tumpeng megono adalah nasi berwarna putih yang merupakan lambang kesucian, pengharapan doa bagi kehidupan sang anak. Hiasan paling mencolok adalah telur, bawang merah, cabai di puncak tumpeng ya. Itu namanya tumpeng megono untuk kelahiran. Jadi kalau kita ulang tahun ya, kita mau ngerayain ulang tahun, pakailah tumpeng untuk kelahiran anak. Pakailah tumpeng megono untuk ulang tahun, pakailah dengan tumpeng punar namanya. Tumpeng punar adalah untuk mengekspresikan rasa syukur pada perayaan ulang tahun ya. Lauk pauknya berbeda. Kalau megono biasanya menggunakan kedelai goreng, abon, kering, rasa lauk tumpeng punar beragam ya. Jadi ini terserah daripada pemilik. Kemudian ada tumpeng pungkur. Nah, ini tumpeng kematian. Di sini ada sayur 7 macam, kangkung, kacang panjang, bayam, kubis, kecambah, wortel, buncis, daun pisang, dan telur ayam ingkung. Nah, ini adalah merayakan kematian. Bukan merayakan kematian ya, memperingati kematian. Kemudian ada tumpeng kapuronto atau bebas dari kesulitan, kemudian sebagai permohonan maaf. Jadi kalau kita habis keluar dari kesulitan, misalnya dari sakit yang parah, dari kerugian, kebangkrutan, nah ini namanya tumpeng kapuranto. Ciri khasnya adalah warnanya biru ya. Pada tumpeng itu karena daun bunga telang. Bila tumpeng pada umumnya kuning, ini biru, maknanya adalah permintaan maaf bila ada yang membuat kesalahan. Tumpeng kendit. Tumpeng kendit adalah tumpeng warna putih dan ada warna kuningnya melingkar di pertiga dari puncak, menandakan bahwa ia sedang terbebas dari kesulitan. Jadi ini juga tumpeng syukuran ya. Di tengah gunungan nasi putih diberikan hiasan perasan kunyit warna kuning mengelilingi tumpeng. Sambal goreng, daging giling, capcay, acar, semur, teri, telur ceplok, perkedel, kerupuk, udang, rempeyek menjadi hiasan di tumpeng kendit. Kemudian ada ponco warno, atau ini biasanya untuk makhluk halus ya, sajen. Ini termasuk kepercayaan Jawa bahwa harus menyelaraskan antara gaib dan dunia nyata. Kemudian tumpeng asrep-asrep.
Tumpeng asrep-asrep itu tumpeng nasi putih biasa, tetapi ada sayur mayurnya hanya direbus. Yang ingin menginginkan situasi atau kondisi yang tenang gitu ya. Nah ini pakai asrep-asrep. Sesajen ini biasanya berisi nasi putih, tempe bakar dan sebutir telur. Sudah itu aja. Semua itu ditempatkan dalam satu tampah ya. Jadi tidak banyak makanannya. Kemudian ada mitoni. Nah, mitoni itu biasanya pakai bubur 7 rupa. Bubur merah lambang ibu, bubur putih ayah, lalu terbalik hubungan silang menyilang, timbal balik, dan keluarlah bubur baru-baru sebagai kelahiran seorang anak. Hal ini menyeratkan ilmu sangkan ya, menjadi weweling agar jangan sampai kita mengkhianati orang tua, menjadi anak yang durhaka, jangan sampai. Dengan menggunakan 7 warna, makanan ini terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa muda, ditumbuk bercampur menjadi satu. Beras ketan ini diberi warna merah, putih, hitam, kuning, biru, jingga, ungu. Jadah ini menjadi simbol kehidupan bagi si kecil. Kemudian di daerah mana ini, Minangkabau, ada makan bajamba. Makan bajamba itu isinya adalah solok, gulai, nasi solok, gulai kurma, gulai kambing. Nah ini berbau-bau budaya daripada India dan Arab ya. Sayur urap dan 3 jenis sambal khas Minang, yaitu sambal hijau, sambal peti, sambal balado. Bubur kampiun, sarikaya, lemang, ketan, kolak, pisang, bubur. Nah banyak banget. Disebut juga makan barapa, yaitu kegiatan makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama dalam satu piring. Tradisi ini sudah turun-temurun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan silaturahmi kebersamaan satu suku dengan suku lainnya. Makan bajamba biasanya diadakan pada pesta pernikahan. Gitu. Terima kasih. Bu Lina menjelaskan beberapa adat istiadat ya, masakan-masakan yang hanya ada pada acara-acara tertentu. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.